Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pembelajaran keempat untuk tema 3G, subtema 2. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 47 yang وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. artinya, dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi Allah menjadikan malam dan siang ini sebagai pakaian untuk kita dan sebagai tempat tidur, dan menjadikan siang untuk bekerja, untuk berusaha. Jadi Allah sudah memerintahkan seperti itu. Makanya kalau orang yang malas-malasan maka sudah jauh dari perintah Allah. Pembelajaran kita hari ini ada 3. 1. Jenis-jenis pakaian. 2. Keberagaman dalam menghargai perbedaan. Dan yang ketiga adalah teknik berenang. Yang pertama, jenis-jenis pakaian. Sebagaimana informasi pada buku teks di paragraf pertama, pakaian adalah kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat tinggal atau rumah. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutup tubuh. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan untuk kepentingan tertentu. Dan yang lain. Sekarang kita masuk ke paragraf keempat. Kita bersekolah, murid menggunakan seragam sekolah ketika tidur. Kita menggunakan piyama yang nyaman digunakan untuk tidur. Ketika udara dingin, kita menggunakan sweater atau jaket. Banyak sekali jenis pakaian digunakan sesuai fungsinya. Apa informasi yang diperoleh dari paragraf keempat? Nah, ini banyak sekali jenis pakaian yang digunakan sesuai fungsinya. Ini paragraf keempat menginformasikan tentang banyak sekali jenis pakaian digunakan sesuai fungsinya. Kita ke paragraf kelima. Bahan untuk membuat pakaian juga disesuaikan dengan jenis pakaian dan kegunaannya. Jenis pakaian pesta menggunakan bahan kain seperti sutra yang mengkilap. Jenis pakaian olahraga menggunakan bahan kaos katun yang menyerap keringat dan sejuk.
Sedangkan jenis pakaian seperti jas hujan menggunakan bahan kain yang kedap utara, kedap air. Informasi yang didapat, bahan untuk membuat pakaian juga disesuaikan dengan jenis pakaian dan kegunaannya. Jadi itu paragraf kelima. Kita ke paragraf ke-6. Jenis pakaian yang beraneka ragam memudahkan kita melakukan kegiatan. Oleh karena itu kita harus bersyukur dengan pakaian yang kita miliki. Kita harus menggunakan pakaian dengan baik serta mencuci dan merapikannya. Informasi yang didapat dari paragraf ke-6 yakni jenis pakaian yang beraneka ragam memudahkan kita melakukan kegiatan. Jadi informasi yang didapat dari paragraf ke-6 adalah keberagaman dalam menghargai perbedaan. Manfaat saling menghargai perbedaan. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, saling memahami perasaan orang lain. Jadi manfaat saling menghargai perbedaan itu di samping mempererat persatuan kesatuan bangsa, ada saling memahami perasaan orang lain. Indonesia ini terdiri berbagai macam suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Provinsinya juga banyak, adat istiadatnya juga bermacam-macam. Maka kita harus bersatu agar bangsa Indonesia ini tetap kuat sebagaimana di Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini yang kedua, saling memahami perasaan orang lain. Kita tidak boleh menyela omongan orang lain. Kita harus menunggu. Kita harus saling menghargai satu yang lain. Yang ketiga, saling melengkapi satu sama lain sehingga salah satu tidak bisa, maka yang lain melengkapi, sehingga di saat kalian misalnya berdiskusi, maka diskusi itu akan berjalan dengan baik. Yang keempat, memperkaya wawasan. Ya, kita harus punya wawasan yang bagus. Semakin banyak wawasan kita, semakin banyak juga yang kita peroleh dari bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada berbagai macam adat istiadat, ada berbagai macam suku, ada berbagai macam baju yang dipakai, ada berbagai macam budaya yang ada, mulai dari seni, makanan, dan banyak lain. Indonesia adalah kaya akan kawasan yang ada di sana. Berikutnya, kehidupan menjadi rukun dan damai. Kalau kita menghargai perbedaan satu dengan lain, maka hidup ini akan rukun dan damai, tidak saling mencela, tidak ada pertikaian. Makanya kita harus menghargai perbedaan yang ada. Sekarang pelajarannya adalah teknik berenang. Teknik berenang apa saja dilakukan saat meluncur di air? 1. Berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding untuk melakukan tolakan, seperti di gambar sebelah kanan ini. Jadi kaki menempel, salah satu kaki menempel di dinding, kemudian ditolak sehingga badan menjadi meluncur. Kedua tangan lurus ke atas di samping telinga dengan ibu jari saling berkaitan. Jadi posisi tangan lurus ke depan saat meluncur, sehingga jika kalian meluncur maka luncuran akan semakin cepat dan jauh. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongan tubuh ke depan. Usahakan agar ujung jari tangan yang lebih dahulu masuk ke dalam air. Jadi sebelum meluncur ambil napas dulu yang dalam-dalam, sehingga di saat kalian meluncur kalian mempunyai nafas yang banyak. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Jadi ini. Yang kelima, kepala berada di antara lengan saat di dalam air.
posisi tubuh di atas permukaan air. Nah, di saat meluncur, kepala berada di antara lengan saat di dalam air. Jadi di tengah-tengah antara lengan satu dengan yang lainnya. Kemudian posisi tubuh meluncur di permukaan air. Yang keenam, saat meluncur tubuh bergerak lurus ke depan. Jadi saat meluncur usahakan posisinya lurus ke depan, jangan badan ditekuk sehingga mengakibatkan luncuran kalian tidak sempurna. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita sampai di sini terlebih dahulu. Kalian tetap semangat. Jangan lupa moto kita, memegang akidah, menebar prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.